Bagaimana kabarnya? Baik. Dalam pandemi ini kita harus mematuhi juga ya peraturan pemerintah, yaitu dengan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak kepada teman. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Coba dulu si Widayanti memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih anak-anak kami. Sebelum Ibu memulai materi kita, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen satu persatu. Otniel Duha, Hadir, Bu. Riloveli, Bu. Rehan, Saya, Bu. Dayanti. Hadir, Bu. Siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Unsur intriksi. Ya, unsur intrinsik dari dongeng ya. Baik. Ya, Bu. Masih ingat kan Widayanti apa itu unsur intrinsik? Unsur intriksi adalah unsur yang membangun dari dalam karangan. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu teks cerita fantasi. Kompetensi dasar kita hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi yang dibaca dan didengar, di mana IPK-nya adalah 3.31, menemukan unsur-unsur intrinsik teks narasi yang dibaca dan didengar. IPK yang kedua adalah 3.3.2, menganalisis unsur-unsur intrinsik teks narasi yang dibaca dan didengar. Sedangkan KD 4.3 yaitu menceritakan kembali isi teks narasi yang dibaca dan didengar. Sementara IPK-nya adalah menyimpulkan unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar, dan kemudian keduanya menceritakan kembali isi teks cerita Kekuatan Biru Ekor Nataga. Tujuan pembelajaran kita menemukan unsur-unsur intrinsik teks narasi yang dibaca dan didengar, kemudian menganalisis unsur-unsur teks narasi yang dibaca dan didengar, dan ketiga menyimpulkan unsur-unsur teks narasi yang dibaca dan didengar. Dan yang paling terakhir adalah menceritakan kembali isi teks cerita Kekuatan Biru Ekor Nataga. Baik anak-anak kami, seperti yang udah Ibu katakan tadi, bahwa cerita fantasi itu adalah sebuah jenis cerita yang berbentuk angan-angan atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam alur. Ciri-cirinya adalah 1. Keajaiban, 2. Keanehan, dan 3. Kemisteriusan. Tentunya namanya juga dia cerita fantasi, segala sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi di dalam cerita tersebut. Contoh tadi udah Ibu singgung, yaitu tentang film Doraemon. Tentu film Doraemon ini kita aneh, dia mempunyai kantong ajaib yang bisa membawa orang dalam masa lalu dan masa depan. Jenis-jenis cerita fantasi ada 2, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata dan berdasarkan latar. Berdasarkan kesesuaian nyata ini lagi digolongkan menjadi 2, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Nah, sedangkan jenis cerita fantasi yang berdasarkan latar dibagi 2 lagi ya, yaitu fantasi sejaman dan fantasi lintas waktu. Baik anak-anak, kita akan teruskan. Ini adalah tentang cerita ekor biru nagata ya, Nataga. Di sini kita akan tahu bahwa kekuatan ekor biru nataga ini adalah salah satu contoh juga dari cerita fantasi. Sebelum kita membacanya, Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak kami bahwa di dalam cerita fantasi itu ada unsur pembangunnya seperti
unsur intrinsik dan unsur intrinsik. Siapa yang masih ingat tentang unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik? Unsur yang membangun dari luar karangan. Sedangkan intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah karangan atau karya sastra. Unsur intrinsik ini dibagi 7 di dalam cerita fantasi. Pertama adalah tema. Tema ini adalah ide pokok yang bisa mendasari dari sebuah cerita. Bisa dikatakan bahwa tema adalah dasar dari sebuah cerita. Sedangkan tokoh adalah orang yang berperan di dalam cerita. Sedangkan penokohannya adalah sifat daripada tokoh. Kemudian alur ini bisa kita katakan sebagai jalan cerita atau rangkaian dalam cerita. Kemudian latar ada latar tempat, waktu, suasana, itu semua terdapat di dalam cerita. Kemudian sudut pandang ini adalah di mana posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Apakah dia berposisi sebagai sudut pandang orang pertama atau berposisi sebagai sudut pandang orang ketiga. Keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah di mana di dalam sebuah cerita gaya bahasa juga sangat diperlukan. Kenapa? Gaya bahasa ini sangat penting supaya si pembaca juga bisa tertarik dengan cerita yang didengar ataupun yang dibaca. Dan yang paling terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Cerita fantasi tentang kekuatan ekor biru Nataga ya. Nah, di sini kita akan coba membaca. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Kelompok si A adalah Widayanti, Darman, Niel. Sedangkan kelompok si B adalah Sri Lovely, Karyaman Hareva, Raihan. Kelompok kalian ini sudah menjadi 2 kelompok aja. Semua adalah kamu menentukan apa saja unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita tersebut. Ibu akan memberikan waktu 2 menit saja. Karyaman Hareva, coba dulu. Untuk intrinsik dari cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. 1. Temanya pertempuran dalam berjuang membela tanah air. Kemudian tokoh utamanya adalah Nataga. Tokoh pendampingnya adalah Dewi Kabut, Semut, Rakyat, para tikus dan Tara, pasukan serigala. Penokohan Poni. Nataga yaitu karakternya pemberani bijak dalam mengambil keputusan. Dewi Kabut, Semut Rakyat, para tikus karakternya suka membantu. Antagonisnya serigala yang mempunyai karakter serakah dan sombong. Alur akan maju. Latar waktu pada hari di mana pasukan Nataga berjuang hingga darat penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Latar tempatnya di Pulau Tanah Mudo. Latar suasana menegangkan, berakhir mengharukan. Gaya bahasa menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata ganti nama tokoh. Amanatnya yaitu jangan putus asa dan merasa takut dalam memperjuangkan sesuatu yang kita miliki. Yakinlah tidak ada perjuangan yang tidak membuahkan hasil selama kita berada dalam kebenaran. Sekian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok B. Tentukan unsur intrinsik dari cerita fantasi yang berjudul Anak Rembulan. Karena waktu kita sudah habis, saatnya kita akan mengakhiri pelajaran ini. Lovely, pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Amin. Nana, jaga kesehatan dan ikuti protokol dari pemerintah.